PT MNC Digital Entertainment Terbuka, yang merupakan perusahaan terkenal di sektor hiburan dan penerbitan konten digital, kini mengalami penurunan fundamental yang tak terhindarkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Anissa Syai'a dengan NRP 243241050 dan rekan saya Dava Desikval dengan NRP 243241031 dalam mata kuliah Manajemen Keuangan Departemen Statistika Bisnis tahun 2024. Berdasarkan penemuan analisis komprehensif kami merekomendasikan sell pada saham PT MNC Digital Entertainment dengan potensial downside sebesar 51,15% dari harga saham beredar di tanggal 17 Oktober tahun 2025, yakni sebesar Rp520, yang akan turun menjadi Rp254. Hal ini didasari oleh 3 hal. Yang pertama, nilai pasar saham dinilai terlalu mahal. Kemudian yang kedua adalah persaingan tinggi perusahaan konten digital di Indonesia yang ketat dan disusul dengan ketergantungan PT MNC Digital sendiri pada ekosistem internal MNC Group. PT MNC Digital Entertainment atau MSIN berdiri pada tahun 2000 sebagai entitas di bawah MNC Group yang berfokus pada konten digital dan distribusi media. MSIN sendiri memiliki total aset 7,61 triliun pada tahun 2024 yang meningkat menjadi 10,26 triliun per Juni tahun 2025. Dengan segmen utama pendapatan, mayoritas berada pada bisnis digital dan juga produksi konten, sebesar 43,8%. Adapun pembagian saham pada PT MNC Digital adalah didominasi oleh PT MNC, kemudian disusul dengan MNC Internasional, dan sisanya dibagikan kepada publik. Jumlah pelanggan aktif memang meningkat dari 45 juta pada tahun 2022 menjadi 75 juta di tahun 2025. Namun, kondisi sosial ini diadakan sebagai kenaikan pengguna tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan yang hanya naik sebesar 3% per tahun. Hal ini disebabkan oleh pergeseran perilaku konsumen yang lebih memilih platform gratis seperti TikTok dan YouTube. Meski basis pengguna besar, MSIN belum mampu mengonversi pertumbuhan pelanggan menjadi pendapatan dan laba. Dari analisis Forrester 5 Forces, industri media digital memiliki tingkat kompetisi dan ancaman substitusi yang sangat tinggi. Platform global seperti Netflix, Disney, dan YouTube memiliki modal, teknologi, dan jangkauan pasar yang jauh lebih kuat. Daya tawar pelanggan juga tinggi, karena banyak alternatif hiburan gratis. Kondisi ini menekan margin dan membatasi pertumbuhan laba. Kemudian masuk kepada analisis kinerja keuangan perusahaan optimal. Dari data keuangan, didapatkan pertumbuhan pendapatan MSIN hanya sebesar 3,01 pada tahun 2021 hingga tahun 2024. Pada tahun 2021 hingga tahun 2024. Sedangkan laba bersih turun 0,15% tiap tahunnya. Hal ini menandakan pertumbuhan bisnis masih tetap stagnan. Di sisi lain, harga saham naik signifikan dengan rasio membengkak hingga 79 kali, yang berarti investor membayar Rp79 untuk tiap Rp1 laba. Ketidakseimbangan ini menegaskan bahwa harga saham MSIN sudah jauh melampaui kinerja fundamentalnya. Dari rasio likuiditas, kami menilai bahwa likuiditas sangat meningkat signifikan, dengan current ratio dari 0,66 menjadi 5,65. Quick ratio 4,26 dan cash ratio di atas 1. Perusahaan memiliki kas lebih dari cukup untuk melunasi seluruh hutang lancar. Namun likuiditas yang terlalu tinggi juga berarti banyak dana idle yang tidak diputar menjadi profit. Ini menunjukkan manajemen terlalu defensif, bukan agresif dalam ekspansi bisnis. Dengan kata lain, perusahaan masih berusaha secara aman secara kas tapi tidak efisien menghasilkan nilai tambah sebagai investor. Bagian ini menjelaskan profitabilitas MSIN per Oktober 2025 melalui 3 indikator, yaitu ROA, ROE, dan juga net margin. Secara umum, profitabilitas menurun dari 2021 hingga 2024, menandakan efisiensi dan pengembalian modal belum optimal. ROA terus turun karena laba bersih belum sebanding dengan pertumbuhan aset baru dari ekspansi digital. ROE sempat melonjak di 2022 akibat turunnya ekuitas, lalu kembali ke kisaran 4% menunjukkan modal besar belum menghasilkan return maksimal. Net margin menurun tipis 0,15%, kemungkinan karena efisiensi operasional melemah dan biaya produksi meningkat meski laba bersih masih positif. Selanjutnya, bagian solvabilitas menunjukkan kemampuan MSIN membayar kewajiban jangka panjang. Tahun 2022, DER melonjak di atas 2 kali, menunjukkan struktur keuangan berisiko. Namun sejak 2023 kembali turun di bawah 0,2 berkat pengurangan utang. DAR juga sempat naik ke 68% di 2022 dan turun ke 12% di 2024 setelah sebagian besar kewajiban dilunasi. Artinya struktur keuangan kini jauh lebih sehat dengan proporsi utang yang rendah. Pada grafik ini memperlihatkan restrukturisasi besar MSIN. Ekuitas naik dari 2,11 triliun di tahun 2022 menjadi 6,98 triliun di tahun 2025, menandakan penguatan modal dan laba ditahan. Sebaliknya, liabilitas turun drastis dari 4,42 triliun menjadi 939 miliar, menunjukkan keberhasilan deleverage. Struktur keuangan perusahaan kini lebih solid dan juga rendah resiko. Kemudian lanjut kepada analisis ESG atau Environmental, Social, dan Governance. MSIN memperoleh skor ESG sebesar 31,4. Cukup baik dalam aspek sosial dan tata kelola, namun belum menonjol dari aspek lingkungan dan digital sustainability. Kegiatan CSR seperti program mangrove di Bali positif belum memberikan dampak finansial yang signifikan. Namun dari MSIN sendiri telah sering merencanakan kegiatan yang berbasis kepada nilai-nilai sosial dan juga lingkungan. Dari nilai sosial sendiri, MSIN mendapatkan skor 35, di mana
Skor ini merupakan skor yang tinggi dibandingkan pesaing industri konten digital yang lainnya, disusul dengan aspek governance, yang mana MSIN juga memiliki nilai 34 yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Di sini kami menggunakan dua pendekatan valuasi, yaitu DCF 60% dan juga relative valuation 40%. Dari metode DCF, nilai wajar saham sekitar Rp250 per lembar, dengan asumsi pertumbuhan pendapatan 10-12%, margin 9-10%, WACC 8,5-9%, dan terminal growth 3,37%. Dari metode relatif, nilai wajar sekitar Rp260 per lembar, gabungan keduanya menunjukkan harga wajar yaitu Rp254 hingga Rp260, sedangkan harga pasar yaitu Rp520, berarti saham overvalue. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa perubahan terminal growth rate berdampak besar pada valuasi. Pada 2,37%, harga wajar turun ke Rp220, sementara pada 4,37% naik ke Rp289. Rentang nilai wajarnya tetap berada di Rp250 hingga Rp260, memperkuat kesimpulan bahwa MSIN masih overvalue. Rata-rata industri PE berada di 16,5 kali, sedangkan MSIN memiliki EPS 2024 sebesar 6,57, menghasilkan nilai sekitar Rp255. Untuk PBV, industri 2,3 kali sedangkan MSIN 4,73 kali, memberi nilai sekitar Rp260. Keduanya menegaskan bahwa harga pasar Rp520 melebihi nilai wajarnya, menjadi dasar rekomendasi yaitu sell. Dibanding pesaing seperti SCMA dan Viva, valuasi MSIN jauh lebih tinggi dengan PE 790 kali dan PBV 4,7 kali. Artinya saham MSIN sudah terlalu mahal dibanding kinerja fundamentalnya, dan bila pertumbuhan laba tak tercapai, berpotensi mengalami koreksi harga. Terdapat 5 resiko utama MSIN. Yang pertama yaitu penurunan iklan TV akibat pergeseran ke digital. Yang kedua, ketergantungan pada talent internal. Yang ketiga, persaingan ketat dari Netflix, Disney, dan juga YouTube. Yang keempat, resiko teknologi dan keamanan cyber. Yang kelima, regulasi media yang ketat. Resiko terbesar ada pada persaingan dan ketergantungan internal yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Setelah mempertimbangkan seluruh aspek keuangan, industri, valuasi, dan juga resiko, kami menyimpulkan bahwa MSIN dalam kondisi overvalue. Harga pasar Rp520, sedangkan nilai wajarnya yaitu Rp254, dengan potensi penurunan sekitar 51%. Karenanya, rekomendasi kami adalah sell. Secara jangka panjang, prospek digital masih baik, tetapi dalam jangka pendek, valuasinya belum menarik. Demikian analisis dan presentasi kami. Terima kasih.